Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Muter Ramadan TVRI Bengkulu di hari ini Sabtu untuk 1 April 2023 tentunya. Kita masih membincang mengenai pentingnya ikhlas selama bulan Ramadan bersama dengan Al-Ustadz Zulfahmi Siregar. Kita kembali ke Pak Ustadz tentunya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan apa itu ciri-ciri dari orang-orang yang ikhlas Pak Ustadz. Nah sekarang mungkin kita pengen tahu bahwa apa manfaat ikhlas itu sendiri untuk kita sendiri Pak Ustadz. Silakan. Baik, saudaraku soimin soimat dimanapun berada, kita lanjutkan. Adapun di antara manfaat daripada ikhlas ini adalah membuat hati menjadi tenang. Nah, itu yang paling utama itu. Jadi orang yang ikhlas itu selalu mendapatkan ketenangan, jiwanya tenang. Ya, karena dibutuhkan itu. Jadi kalau hidup ini tenang, tidak gegana kata orang ini gini ya. Gelisah galau merana kata orang. Jadi memang kalau ikhlas itu tidak ada beban gitu. Itu sudah pasti itu Mas. Jadi ikhlas itu tidak akan ada beban. Yang ada beban itu ketika dilakukan tanpa dasar ikhlas tadi. Nah, itu sudah jadi pikiran tuh. Dilakukannya pun pasti terpaksa tuh. Ujung-ujungnya kan dia sendiri yang repot. Bukannya dapat pahala tapi bukan dapat pahala. Malah dosa. supaya dia sendiri kan yang menciptakan masalah itu. Udah nyumbang besar tapi tidak ada pujian dari orang-orang, pusing kepala. Jadi dia berharap ini dari makhluk kan, bukan dari Khaliknya kan, dari Allah Rabbul Jalalah. Nah ini biasanya orang tenang, kalau ikhlasnya biasanya tenang. Yang kedua, tidak mudah dikuasai dengan amarah. Ini orang ikhlas ini biasanya jauh dari amarah. Bukan berarti tidak pernah marah Mas. Berbeda itu. Jadi berbeda namanya tidak pernah marah dengan ini maksudnya tidak mudah terprovokasi, tidak gampang emosi, tidak gampang marah. Kadang-kadang kita ini kan apa-apa dikit marah-marah dengan marah itu boleh ada asbabnya, ada ini memang wajar. Ada pemicunya ya Pak Ustadz. Iya, kadang-kadang sebabnya pun juga kadang-kadang tidak pula prinsip gitu. Sebabnya dia marah itu belum waktunya, belum pantas dia marah dulu. Hal kecil dibesar-besarin. Gitu. Para pemirsa TVRI soimin soimat saudaraku semua, jadi sifat marah. Jadi orang yang ikhlas ini dijauhi dari sifat gampang marah ini, emosi. Karena emosi ini kan dari setan. Betul. Iblis yang menyuntikkannya adalah iblis, laknatullah. Ketika umpamanya ada orang melakukan sesuatu dengan ikhlas, sholat dengan ikhlas, mencari nafkahnya ikhlas untuk anak-anaknya ikhlas, bukan pamrih. Bila nyampe di rumah karena capek, suami capek, nyampe di rumah dikasih tahu sama dia, belum tahu kalian, bapak itu dari pagi sampai petang gini baru pulang. Bapak nih cari nafkah, kepala di kaki jadi kepala. Ini mau diangkat levelnya, bahwa diakui bahwa dia sebagai seorang pejuang di RU. Itu juga berarti dia ikhlas tuh. Berarti tidak usah lakukan saja lah. Bapak itu lakukan saja dengan ikhlas. Memang tugasnya. Mencari nafkah itu tugasnya. Tidak usah pengen diakui sebagai pejuang di dalam rumah tangga. Akan melakukanlah sesuatu dengan ikhlas. Kalau dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah akan damai, tentram semua. Ini kan amanah juga kan, yang apa pula harus mau diakui. Kemudian yang ketiga adalah pemaaf biasanya. Orang yang ikhlas ini akan gampang memaafkan orang. Gampang dia memaafkan orang. Memang kan nilainya juga kalau kita berbicara masalah pemaaf nih kan,
Malah lebih besar pahalanya orang yang memaaf daripada yang minta maaf. Kalau menurut Masnya gimana? Mana yang lebih besar? Lebih besar pahalanya dari orang meminta maaf atau yang memaafkan? Yang meminta maaf. Salah. Oh, salah. Baik. Kalau dari segi ilmu kajian tasawuf ininya, urusannya dengan hati ini, besarlah pahala orang yang memaafkan. Oh, pahala. Secara logika, orang yang memaafkan itu biasanya orang yang benar. Yang meminta maaf orang yang salah. Oke. Ya, jadi ketika biasanya tapi jarang orang mau minta maaf duluan, Pak Ustadz. Ya itulah makanya. Oh iya, iya, tapi biasanya orang yang dimintai maaf biasanya orang yang benar. Yang meminta maaf biasanya orang yang salah. Maka ketika orang yang benar ini, kemudian orang yang salah datang mau meminta maaf, biasanya di sini muncul ego. Iya, betul. Egonya muncul. Salahmu terlalu besar. Antara mau memaafkan atau tidak. Iya. Saya sudah terlanjur sakit hati, sakitnya di mana-mana, kata dia. Jadi saya belum bisa maafkan. Ya segitu. Tapi seandainya dia maafkan, dia bisa lebih mulia daripada orang yang meminta maaf itu. Tapi kalau dia tidak maafkan, ya sama apa bedanya dengan orang yang tadi minta maaf. Oke, baik. Jadi perlu ya dimaafkan. Berikutnya adalah ada orang kalau sudah ikhlas ini, Mas, jadi dia ya di samping pemaaf tadi, sifat yang dimiliki para nabi ini. Itu maksudnya ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi-nabi Allah. Jadi kalau nabi kan memiliki sifat ini, berarti baik, berarti sifat ikhlas nih. Mereka berdakwah kemana-mana, mereka bahkan dimusuhi, bahkan ada nabi yang mau dibunuh dalam berdakwah. Mereka tidak mau mereka sudah berdakwah dengan ikhlas, umat tidak mau nerima dakwahnya, tapi tetap mereka lakukan itu dengan ikhlas. Maka ini itu juga kalau bisa kita ejawantahkan, kita praktekkan, kita ikuti apa yang mereka praktekkan dalam kehidupan kita, hidup ini di dunia ini, kan perintah Allah ini tidak mudah sebenarnya. Tidak mudah. Masalah sholat, tepat waktu. Kalau kita tidak memang punya niatan untuk memang melakukan ini dengan ikhlas semata-mata, terpaksa kita tidak akan dilakukan ini. Ibadah, puasa, sholat, haji umpamanya. Kalau tidak ikhlas, mahal itu. Untuk biaya untuk ibadah haji ini mahal kan. Nah, ibadah-ibadah yang lain juga perlu perjuangan. Ya, kalau tidak dasar ikhlas, tidak akan terjadi. Terjadi pun tidak akan ada tidak akan ada buah hasil yang didapatkan. Nah itu. Baik Pak Ustadz, karena waktu kita terbatas tentunya mungkin kesimpulan kita di sore hari ini boleh silakan dengan tema kita mengenai pentingnya ikhlas selama bulan Ramadan. Silakan Pak Ustadz. Saudaraku, soimin soimat, para pemirsa TVRI dimanapun berada, terakhir daripada ending daripada pertemuan kita di sore hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, meridhai, mengampuni kita. Jadi kita melakukan sesuatu amal ini karena dia ini juga murni daripada dasar akan diterimanya amal ibadah kita juga. Tadi semestinya masih ada kan, tapi waktu sudah ini lagi, keutamaan ikhlas ini lagi, syarat diterimanya amal. Jadi kalau kita amal ini mau kita diterima, segala amal kita ini mau diterima oleh Allah, maka ikhlas tanpa pamrih. Melakukan sesuatu amal kita ini tanpa pamrih. Lakukan sesuatu ini hanya semata mengharap nilai pujian hanya dari Allah. Tidak perlu harus kita mencampur aduk, campur tangankan pengen kita harap dari manusia. Karena itu sudah lagi di luar jalur dari ikhlas. Itu lawannya ikhlas lagi. Riya, pamer, takbur, ada di situ semua itu. Jadi intinya lawan ikhlas ini banyak nih. Kalau tidak ikhlas kan muncul tuh sifat-sifat lain tuh, lawannya itu. Jadi kalau sudah insya Allah ikhlas, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan terutama di bulan suci Ramadan ini, puasa kita sebagaimana yang Allah janjikan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan penuh harap kepada Allah, artinya ikhlas itu. Ikhlas artinya maka insya Allah akan kita mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Mudah-mudahan itu sebagai penutupnya, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah terima amal-amal kita. Amin. Dasar ikhlas itu semua dasar daripada amalan kita, menghantarkan amalan kita ini kepada Allah, mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tentunya itu dia pemirsa di rumah untuk tausiah kita mengenai pentingnya ikhlas selama bulan Ramadan dan pentingnya sekali tentunya ikhlas selama bulan suci Ramadan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dapat mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari nantinya seperti apa untuk ikhlas itu sendiri. Saya Karim pamit dan juga seluruh kerabat kerja pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menunaikan ibadah puasa.